Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Balapan MotoGP akan segera dimulai, di mana seri kedua ini akan menjadi pembuktian bagi para rider untuk bisa menjadi yang terbaik. Kalau kita melihat khususnya di Ducati, bisa dibilang di sirkuit yang nanti akan menggelar balapan minggu ini menjadi sirkuit yang cocok untuk Marc Marquez. Tentu, dominasi mungkin masih akan ada di tangan Ducati, terkhusus dari Marc Marquez. Namun, Pecco Bagnaia juga akan berjuang maksimal demi untuk bisa mencapai hasil yang lebih baik dari balapan pertama kemarin. Tentu, ini akan menjadi balapan yang seru. Dan juga ada kabar berita dari KTM yang kurang baik dan juara dunia bertahan dari Aprilia, Jorge Martin, yang sudah tak sabar akan kembali balapan. Akankah bisa turun lebih cepat? Seperti apa lengkapnya, kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. General Manager Ducati Corse Gigi Dall'Igna memberikan sedikit gambaran tentang perjuangan Pecco Bagnaia di MotoGP Thailand. Bagnaia finish posisi ketiga di belakang Marc Marquez dan Alex Marquez dalam dua balapan di Buriram, baik sprint maupun Grand Prix. Setelah mengalami kendala keausan ban depan pada balapan jarak menengah hari Sabtu dan kemudian kendala suhu ban depan saat mengikuti Grand Prix pada hari Minggu. Dall'Igna menjelaskan bahwa MotoGP Thailand merupakan indikasi bagi Ducati sebagai balapan pembuka musim ini. Dan bahwa sementara rekrutan baru Ducati Lenovo Marc Marquez sudah sepenuhnya siap dengan paket Desmos edisi tahun ini. Bagnaia masih mengejar ketertinggalan setelah pramusim yang rumit. Balapan pertama selalu yang paling rumit karena Anda tidak pernah tahu level Anda dibandingkan dengan yang lain, kata Gigi Dall'Igna. Saya pikir Marc Marquez memegang motor di tangannya dan sudah tahu apa yang harus dilakukan. Pecco Bagnaia karena berbagai alasan masih punya ruang untuk berkembang dan saya berharap dia bisa menunjukkannya. Dia menambahkan, Marc Marquez menjalani tes yang lebih mudah, sedangkan Pecco menjalani tes yang lebih berat dan ini membenarkan bahwa dia mengalami sedikit keterlambatan dalam persiapan untuk balapan. Dall'Igna juga mengindikasikan bahwa Ducati telah mulai meningkatkan basis GP24 yang diputuskan untuk digunakan dalam pengujian musim dingin, menciptakan perbedaan spesifikasi yang lebih besar antara motor spesifikasi pabrik dan GP24 standar milik Alex Marquez, Fermin Aldeguer, dan juga Franco Morbidelli. Sudah ada perbedaan antara motor pabrikan dan Ducati lainnya. Dalam tes series, kami akan mencoba mengembangkan lainnya. Sedangkan Marco Melandri memberikan pendapat soal bagaimana duo itu. Menyusul demonstrasi sempurna Marc Marquez di Thailand, pendapat-pendapat kuat pun bermunculan, meskipun baru satu pertandingan. Kali ini, giliran seorang pembalap dan selebriti terkenal dari tahun 2000-an yang memberikan pandangannya. Dia adalah salah satu orang yang telah lama menggembirakan pedok dengan keterus-terangannya dan gayanya yang tidak biasa. Marco Melandri berani membandingkan Marc Marquez sebagai pitbull yang lapar. Marco Melandri, juara dunia 250cc tahun 2002 itu, jauh lebih dari sekedar sosok di kelas utama. Dia adalah pembalap sejati yang terkadang membuat Valentino Rossi meragukan dirinya sendiri ketika berduel. Pembalap Italia itu punya pendapat kuat setelah putaran pembukaan. Pada tahun 2013, saya sudah tahu bahwa Marquez akan memenangkan gelar di tahun pertamanya. Dan sekali lagi, dengan motor ini, saya berharap dia juga akan menang. Gaya balapnya fenomenal. Dan setelah bertahun-tahun berjuang di Honda, dia jauh lebih lapar dibandingkan Pecco Bagnaia. Marco Melandri mengklaim bahwa Marquez memiliki kemampuan unik untuk melampaui dirinya sendiri, berkat naluri pembunuhnya. Sebuah parameter yang mungkin kurang pada Pecco Bagnaia. Bagnaia tidak kekurangan kecepatan. Dia sama seperti Marc Marquez. Namun masalahnya, Marc Marquez punya insting, rasa lapar, dan dia lebih berbobot di Ducati berkat auranya. Untuk menang, Pecco harus mengisolasi dirinya, hanya memikirkan dirinya sendiri. Tapi, selalu mampu memanfaatkan peluang dalam sekejap. Sulit untuk berdebat dengannya setelah menonton Grand Prix Thailand. Tetapi, musim masih sangat panjang. Lebih jauh lagi, dia meminta agar adik laki-lakinya Alex Marquez tidak dikecualikan dari persaingan. Marc Marquez adalah favorit, dan track selanjutnya cocok untuknya. Bagnaia adalah saingan pertamanya. Tapi hati-hati dengan Alex Marquez yang juga sangat sukses di Thailand.
Tahun lalu, keputusan untuk memilih Marc Marquez daripada Jorge Martin untuk posisi tersebut kontroversial. Tetapi hari ini, pendapat para penonton telah berubah. Menurut Marco Melandri, Gigi Dalicna yang diketahui telah memainkan peran utama dalam perekrutan ini bisa saja benar. Gigi tahu dunia sepeda motor lebih dari siapapun. Jika dia meninggalkan Jorge Martin, itu karena dia tahu Marc Marquez akan sukses dengan GP25. Kualitasnya sudah diketahui berkat kampanye masa lalunya di GP23. Tetapi, Martinator belum memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa Ducati salah. Tetapi, akan menarik untuk mengikuti kembalinya dia dari cedera untuk melihat apakah Dalicna telah membuat pilihan terbaik atau tidak. Namun, di sisi Pecco Bagnaia, dia tetap optimis untuk GP mendatang, tapi tetap realistis terhadap kenyataan. 2 kali posisi ketiga di belakang Marquez dan Alex Marquez menandai awal yang kurang mengesankan untuk musim MotoGP 2025 bagi Francesco Bagnaia yang telah menandai sirkuit mendatang sebagai sirkuit yang dapat menguntungkannya. MotoGP selanjutnya akan digelar di Termas de Rio Hondo, Argentina. Tempat rekan tim Bagnaia yang memimpin klasmen kejuaraan, Marc Marquez menang sebanyak 3 kali yaitu di 2014, 16, dan 19. Sementara pembalap Spanyol itu tidak terkalahkan selama edisi Grand Prix of the Americas di Austin antara tahun 2013 sampai 2018 dan menang di sana untuk ke-7 kalinya pada tahun 2021. Juara dunia MotoGP 2 kali Bagnaia saat ini tertinggal 14 poin dari klasmen pembalap setelah putaran pembukaan kemarin. Rider dari kota Turin ini belum pernah naik podium di kelas utama baik di Argentina maupun Amerika Serikat. Pecco Bagnaia berkata, Argentina juga sangat bagus untuk Alex Marquez dan Marquez finish kedua pada 2023 setelah Bagnaia terjatuh dan sangat bagus untuk banyak pembalap. Kata Bagnaia dalam konferensi pers pasca balapan di Thailand kemarin ketika ditanya apa ekspektasinya untuk balapan berikutnya mengingat rekor Marc Marquez di sirkuit seperti Termas de Rio Hondo dan juga Circuit of the Americas. Jadi, kami perlu bekerja keras dan mencoba menutup kesenjangan itu. Tetapi Anda tidak pernah tahu. Karena terkadang Anda memulai akhir pekan balapan dan Anda merasa fantastis dan semuanya berjalan mudah bagi Anda. Jadi, kami akan mencoba melakukannya. Sudah 2 tahun kita tidak pergi ke Argentina dan saya tidak bisa membayangkan situasi yang kita hadapi. Alih-alih memandang Argentina dan Amerika Serikat sebagai tempat di mana dia dapat membalikan peruntungan, Bagnaia menargetkan GP Qatar dan Spanyol. Jadi, target rasional di Amerika dan Argentina adalah tidak kehilangan banyak poin. Lalu kami akan ke Qatar dan Jerez, yang merupakan 2 trek yang juga bagus untuk Marc Marquez, tapi lebih kepada saya. Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, juga mengindikasikan bahwa dia mengharapkan Bagnaia dapat melangkah maju di balapan berikutnya. Di Argentina dan Amerika, saya perkirakan Pecco akan berjuang untuk menang. Tapi di Qatar, saya rasa Pecco akan sangat cepat. Dia menambahkan, akan ada saat di mana Pecco memimpin balapan. Akan ada di saat Pecco memenangkan balapan. Ketika Anda selalu berada di podium, seperti yang ditunjukkan Jorge Martin tahun lalu, maka mungkin Anda adalah penantang gelar. Sedangkan, ada juga berita dari para rival Ducati. Salah satunya adalah dari Martin yang sudah tak sabar ikut dalam pertarungan yang seru tahun ini. Jorge Martin telah memberikan kabar terbaru mengenai pemulihan cederanya menyusul 2 operasi yang memaksanya absen pada seri pembuka MotoGP 2025 di Thailand. Sang juara MotoGP mengalami kecelakaan mengerikan saat tes pramusim di Sepang yang berujung pada operasi patah tulang di kaki kiri dan tangan kanannya. Martin telah menunjukkan kemajuan besar dalam pemulihannya. Dia kembali mundur setelah menderita kecelakaan lain sepekan sebelum MotoGP Thailand, yang menyebabkannya patah tulang di tangan kirinya. Karena pembalap Spanyol ini masih dalam proses pemulihan dari operasi kedua, masih belum jelas kapan dia akan kembali. Saat mengunjungi Milan, Martin menyatakan berusaha untuk kembali secepat mungkin di Instagram story-nya. Saya di sini di Motoplex untuk pertama kalinya. Saya bekerja keras. Ini adalah waktu yang sulit, tapi saya mencoba untuk kembali secepat mungkin. Kami tidak tahu persis kapan saya akan kembali, tapi saya akan mencoba untuk segera melakukannya. Saya berharap bisa segera bertemu dengan kalian semua. Bos Aprilia, Massimo Rivola, menjelaskan bahwa Martin sudah pasti tidak akan berada di Argentina.
Namun, belum dapat dipastikan apakah dia akan absen di Amerika Serikat atau tidak. Dia berkomentar saat itu pada TNT Sport. Menurut apa yang telah dikatakan dokter, dan untungnya, dia berada di tangan yang sangat baik. Semuanya berjalan dengan baik dan sekarang saatnya untuk menunggu pemulihan. Patah tulangnya cukup parah. Orang normal akan membutuhkan banyak waktu. Tetapi pahlawan super seperti pembalap berbeda, dan Jorge Martin akan memotong banyak waktu dari jangka waktu pemulihan normal. Tetapi yang pasti, kami tidak akan menempatkannya di atas motor jika dia tidak dalam kondisi yang sangat-sangat baik. Dia menambahkan, saya tidak tahu kapan dia akan kembali. Yang pasti, tidak di Argentina. Jadi saya pikir, di Argentina kami akan memiliki Lorenzo Savadori lagi untuk menggantikannya. Dan kemudian kita lihat saja nanti. Saya pikir kami harus melihat setiap minggu, setiap hari, bagaimana dia pulih. Dan kemudian melihat musim dan karirnya, serta sejarahnya dengan Aprilia dengan visi jangka panjang. Martin bergabung dengan Aprilia setelah 4 tahun bergabung dengan Pramac Racing. Dia menandatangani kontrak selama 2 tahun, jadi masih banyak waktu. Dan juga, tetap ada kabar kurang baik di sisi KTM meskipun sudah mendapatkan solusi pertama dari masalah keuangannya kemarin. KTM telah diberitahu bahwa akhir yang bahagia tidak dapat diramalkan meskipun masalah utang mereka tampak meningkat. Para kreditor telah sepakat menerima pembayaran 30% dari uang yang terutang paling lambat Mei 2025. Sebuah langkah yang telah menyelamatkan KTM. Utang sebesar 2 miliar telah mengancam keberadaan perusahaan dan program MotoGP mereka. Langkah terakhir itu penting karena para kreditor bisa saja menutup semuanya. Mereka masih harus mencari lebih banyak uang dan investor. Kami tahu, balapan di MotoGP tidak murah. Hal terakhir yang ingin kami lihat adalah berkurangnya 4 motor atau keluarnya KTM dari MotoGP. Kami pernah melihat sebelumnya dengan Suzuki padahal perusahaan itu tidak sedang dalam kesulitan seperti ini. Kami berharap bisa menemukan solusinya. Sayang sekali, padahal mereka sudah melakukan pekerjaan yang fantastis sejauh ini di MotoGP. Pedro Acosta memiliki bakat luar biasa dan memimpin proyek ini bersama Brad Binder. Mereka sudah sangat dekat. Mereka telah mengembangkan sepeda jauh lebih baik untuk tahun ini. Semoga mereka dapat menyusun kembali rencana mereka. Apakah akhir bahagia masih jauh untuk KTM yang bermasalah? Neil Hudson menjelaskan kekhawatirannya. Anda harus terus menginvestasikan uang tanpa henti. Lihat saja Yamaha. Pada dasarnya, membeli tim Pramac lalu memberi mereka segalanya secara gratis. Investasi tidak akan pernah ada habisnya jika Anda ingin memiliki kesempatan bersaing di barisan depan MotoGP. Firasatku, aku tidak bisa melihat akhir yang bahagia. Mereka terlilit banyak utang. Mereka butuh keajaiban. Saya tahu para kreditor setuju menerima 30%, tetapi masih banyak yang harus dilakukan. Bicara mengenai BMW, itu hanya rumor. Karena utangnya sangat besar, semua orang berjuang. Mereka ada di masa sulit. Penjualan sepeda motor menurun. KTM punya 1 miliar euro sepeda motor yang belum terjual. Ini adalah perjalanan yang panjang ke depan. Saya melihat bagaimana hal itu akan mempengaruhi tim MotoGP. Acosta, yang finish di posisi ke-19 pada MotoGP pembuka musim Thailand, menegaskan bahwa masalah keuangan yang dialaminya tidak seburuk yang dideskripsikan. Binder juga mengklaim masalah tersebut tidak mempengaruhi tim balap. Tapi, saya rasa itu menghibur diri. Anda tidak bisa selalu memutarbalikkan keadaan dengan mengatakan segalanya tidak seburuk itu. Dan juga jangan khawatir. Karena para pengendara harus berpikir jernih dan fokus pada tujuan. Karena dengan dibayangi tim yang akan keluar dari MotoGP, tentu itu menjadi beban. Hudson berkata, tentu ini kondisi yang sangat tidak baik. Ada juga hukuman yang sangat berat jika KTM mundur sekarang dari MotoGP. Jika mereka mengatakan harus berhenti, dendanya bisa mencapai puluhan juta. Tapi Michael Laverty tetap mencoba melihat beberapa sisi optimisme. Karena mereka tidak memperlambat perkembangan mereka dalam hal program balapan. Dan saya harap mereka memberi Acosta kemampuan untuk melawan Ducati. Ada tanda-tanda positif dari KTM. Dan semoga itu membawa efek yang baik untuk perusahaan KTM.